Nona Pucat. Kisah ini dari tahun 1960-an. Di Inggris, hiduplah seorang wanita bernama Lucy Morgan. Dia sangat cantik. Orang tua Lucy telah meninggal, dan dia tinggal dengan bibinya Mary. Lucy ingin menjadi pelukis terkenal. Suatu hari, Mary menghampirinya saat sedang melukis. Lucy, kau sangat berbakat. Kau seharusnya ikut kelas melukis. Aku ingin belajar, Bibi Mary. Ada seorang wanita bernama Bu Rose di luar kota. Aku ingin belajar melukis darinya. Ia adalah seorang pelukis amat terkenal, tapi aku tidak ingin meninggalkan Bibi. Oh, jangan khawatir, Lucy. Jangan korbankan mimpimu hanya demi aku. Apa kau ingat Bibi Anna, adikku? Mungkin kau bisa tinggal bersamanya. Lucy mengemas kopernya dan pergi tidur. Saat dia tertidur nyenyak, dia bermimpi seram. Lucy sedang di ruangan aneh, di mana dindingnya serba putih dan bebercak hitam. Ada tanda-tanda paku di dindingnya. Di mana aku? Apa ada orang di sini? Halo? Ada orang di sini? Tiba-tiba, tetes-tetes darah mulai berjatuhan. Saat dia menengadah dengan takut, tidak ada orang di sana. Saat dia melihat ke bawah, kakinya terendam darah. Dan darah itu menggenang di seluruh ruangan. Tolong aku! Permukaan banjir darah naik. Dengan berlari, Lucy pergi ke jendela dan membukanya. Tidak jauh dari situ, ada seorang wanita yang melayang di udara. Wajahnya pucat dan bibirnya dijahit hingga tertutup. Matanya hitam tanpa pupil. Dengan perlahan, dia maju ke arah Lucy. Siapa kau? Tinggalkan aku! Tinggalkan aku! Lucy terjatuh dari jendela dan terpelanting. Jatuh ke dalam banjir darah. Dia gemetar ketakutan saat melihat si wanita melayang lewat jendela. Wanita itu melayang di atas tanah, meraih ke arah leher Lucy. Lucy membuka mata, terbangun dari mimpi itu. Dia meraba lehernya. Tinggalkan aku! Tinggalkan aku! Lalu Mary masuk ke kamar Lucy. Apa yang terjadi, Lucy? Apa kau mimpi buruk? Iya, Bibi. Itu mimpi buruk. Aku tidak pernah melihat wajah yang begitu mengerikan. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Aku akan tidur di kamarmu sepanjang sisa malam ini. Lagi pula, besok aku akan pergi, kan? Keesokan harinya, Lucy pamit pada Mary dan pergi ke rumah adik Mary, Anna. Ayo, Lucy. Kutunjukkan kamarmu. Aku telah bicara pada Bu Rose dan ia akan datang sendiri mengajarimu melukis mulai besok. Iya, Bibi. Terima kasih. Anna membimbing Lucy ke kamarnya. Saat dia membuka pintu, Lucy terkejut melihat kamar itu. Itu kamar yang sama dengan yang dalam mimpinya. Dinding putih berbercak hitam dan satu jendela yang sama. Lucy teringat lagi pada wanita dalam mimpinya dan dia ketakutan. Bagaimana kamar ini, Lucy? Ini bagus, Bibi. Lucy tidak bilang apa-apa pada Anna tentang mimpi itu, tapi dia tidak bisa tidur di kamar itu. Keesokan harinya, dia menunggu dengan kanvas dan cat air di meja saat pintu diketuk. Halo, Bu Rose. Aku penggemar beratmu. Sungguh kehormatan bisa belajar melukis darimu. Bu Rose masuk dan pintu tertutup sendiri. Lucy jadi kebingungan dan ketakutan. Aku sangat senang bertemu denganmu juga. Bu Rose berpaling ke arah yang sana, lalu menoleh kembali ke Lucy. Tapi wajahnya berubah menjadi wanita mengerikan yang Lucy lihat di mimpinya. Lucy ketakutan melihat si Nona Pucat itu. Dia berteriak. Si Nona Pucat mendekati Lucy dan mencakar wajah cantiknya. Bibi Anna mendengarnya dan mencoba membuka pintu. Tapi pintunya tidak mau terbuka. Anna akhirnya membuka pintu dan melihat Bu Rose tidak sadarkan diri. Dia melihat cakaran-cakaran di wajah Lucy. Siapa yang melakukan itu, Lucy? Wajahnya putih pucat, sungguh mengerikan. Anna terkejut. Apakah dia si Nona Pucat? Ia kembali lagi. Siapa si Nona Pucat? Dan mengapa dia melakukan ini? Ia mendatangi mimpiku sebelum datang kemari. 30 tahun yang lalu, hal-hal aneh mulai terjadi di kota ini. Gadis-gadis cantik di kota ini dilempari di wajah dengan batu-batu. Bahkan saat mereka hanya berjalan saja di jalanan, polisi berusaha amat keras untuk mencari tahu siapa biang keladinya. Lalu setelah beberapa bulan mereka baru tahu siapa orang itu. Dia adalah seorang wanita bernama Lily yang tidak begitu cantik. Kulitnya amat pucat,
Ada bekas luka sayat di bibirnya karena ia mengalami kecelakaan waktu kecil dan ia adalah pasien yang melarikan diri dari rumah sakit jiwa. Ia berkata bahwa orang-orang sering sekali mengejeknya karena wajahnya. Jadi ia melukai wanita-wanita cantik. Saat polisi sedang membawanya ke penjara, orang-orang merajamnya dengan batu sampai mati. Konon, jiwanya masih menyerang gadis-gadis cantik dan membunuh mereka. Lucy, kau harus pergi dari sini. Kalau tidak, ia akan membunuhmu. Di lantai, sang guru Rose melenguh dan sadar kembali. Dia terkejut si Nona Pucat merasuki tubuhnya. Nyonya, sebaiknya kau juga pergi. Tidak, Lucy dan aku akan menghadapinya bersama-sama. Dia cemburu pada kecantikan kami, bukan? Kita akan memasang perangkap untuknya. Ana, tolong bawakan aku air suci dari pendeta. Aku tahu bagaimana cara menghabisi si Nona Pucat itu. Lucy dan Anna setuju. Malam itu juga, Lucy mengenakan gaun yang indah dan mengenakan riasan, melihat dirinya sendiri di cermin. Lucy, kau kelihatan sangat cantik. Lily pasti akan cemburu bila melihat kita berdua. Nona Pucat muncul, murka melihat kecantikan Lucy. Sosok hantu itu berteriak sangat melengking hingga semua kaca di rumah itu pecah. Dia melayang masuk lewat jendela yang pecah. Setelah dekat, dia melecupkan rambutnya yang panjang ke wajah Lucy. Sentuhan rambutnya membakar kulit Lucy. Dia berteriak kesakitan. Si Nona Pucat mencakar tubuh Lucy dengan kukunya. Lucy tidak bisa menahan sakit. Dia berusaha melarikan diri, tapi si Nona Pucat menjambak rambutnya dan menariknya kembali. Tangan-tangan Pucatnya mulai memanjang. Dia mencekik leher Lucy sampai sesak napas. Akan kuhancurkan kecantikanmu. Lucy berteriak kesakitan. Lalu Bu Rose mulai merapal mantra kerohanian. Telinga si Nona Pucat mulai nyeri dan dia mulai berteriak. Berani sekali kau. Dia muncul dalam wujud yang lebih sakti, mendorong Bu Rose ke tanah. Tapi itu tidak menghentikan Bu Rose mengulang mantranya. Nona Pucat mulai mencekik lehernya. Dalam nama segala nama Maha Suci, kukutuk kau ke neraka. Wajah Bu Rose berubah pucat. Lalu Anna datang dari belakang dan menyemburkan air suci ke sekujur tubuh Nona Pucat. Nona Pucat mulai menderita, meninggalkan Bu Rose dan ganti dengan Anna. Tapi saat ia melakukannya, Anna mengalungkan salib suci di leher si hantu. Nona Pucat mulai menderita dan perlahan menghilang dari kaki sampai kepala. Pengaruhnya pada Lucy mulai berkurang. Perlahan tapi pasti, si Nona Pucat menghilang. Dengan cara inilah, riwayat si Nona Pucat berakhir. Selesai.